إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para ustaz, bapak ibu, para hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, rahimakumullah. Amin. Sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang namanya manusia. Maka maknanya karena kita sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang namanya manusia, kita akan menghadapi ujian-ujian, rintangan-rintangan yang tidak ada hentinya. Maka dalam Mukasyafahul Qulub itu diceritakan ketika malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau teringat bahwasanya manusia ini akan mengalami nasib-nasib yang ujian-ujian yang begitu dahsyat, akan melewati kubur, mizan, hisab, mahsyar, sirat. Maka di malam hari ketika beliau tidur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung nangis sampai air mata beliau mengenai pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bangun, Nabi bertanya, ya Aisyah, Nabi, kenapa kamu nangis? Kenapa tiba-tiba kamu nangis sampai terisak-isak, itu ada apa wahai Aisyah? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat engkau itu ingat dengan saya atau tidak? Sayyidah Aisyah tidak bercerita saya teringat kubur, mahsyar, tidak. Beliau hanya mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat engkau teringat dengan saya atau tidak? Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, di akhirat nanti ada 3 keadaan yang mana saat itu orang hanya bisa memikirkan dirinya masing-masing. Apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keadaan pertama ketika taqayyus suhuf, ketika catatan amal manusia diterbangkan di atas kepalanya, maka catatan amalnya akan bergoyang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Maka seluruh mata memandang ke atas, khawatir kalau jatuh di kirinya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nanti kalau kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Maka dia sangat takut, mau kemana ini? Dan di situ saat itulah orang dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya tidak ingat. Dia hanya ingin melihat akan jatuh kemana. Yamini atau shimali. Maka
Ketika dia jatuh ke kanan, alhamdulillahirabbil alamin, maknanya setelah ini akan masih panjang tapi masih akan mudah. Tapi kalau tidak akan sulit. Maka di situ nanti orang dalam fikih diperintahkan untuk dibaca itu catatan amal di depan seluruh manusia, di depan seluruh para malaikat, di depan seluruh para setan, di depan seluruh makhluk. Maka ada orang ini catatan amalnya dibaca, begitu baik, zikirnya baik, sholatnya baik, ibadahnya baik, maka dia senang terus. Tahun ketiga dia haji, tahun keempat dia fisabilillah, tahun kelima, tahun keenam, ketujuh, sampai seluruh bulunya ini wajahnya berbinar-binar, begitu ceria, bulunya terangkat semuanya. Maka ketika finish terakhir, sebelum catatan amal selesai, di akhir dengan satu kata, dan semua amalnya dia tujukan untuk makhluk dan semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi catatan amal selama 60 tahun itu baik semua, di ujung satu kata saja, dan semua amalnya ditolak karena ditujukan kepada makhluk. Ada orang yang dibacakan amalnya, dia ahli maksiat, gemetar, malu sekali. Dia melakukan ini, dia melakukan itu, sampai seakan-akan tulang-tulangnya mau copot, saking malunya dipermalukan di depan seluruh manusia, seluruh setan, seluruh para malaikat, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung catatan amal dikatakan, dan dia taubat dan Allah terima dan dimasukkan ke dalam surga. Maka disitulah ketika tatoyur suhuf dan pembacaan tadi, tidak ada orang yang ingat kecuali dirinya masing-masing. Yang kedua, Rasulullah SAW beliau bersabda, nanti ada keadaan yang lebih dahsyat lagi, yaitu ketika timbangan amal ditegakkan. Yang baik diletakkan di kanan, yang kiri yang buruk diletakkan di kiri. Maka timbangan itu tidak langsung bergerak, cuma bergoyang. Maka orang-orang melihat ini mau jatuh ke kanan apa ke kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, kiri. Tak banyak baiknya silahkan masuk surga, tak banyak buruknya silahkan masuk neraka. Yang ketiga yang paling dahsyat, yaitu sabda Nabi ketika orang melewati sirat. Ketika orang mau melewati sirat, nanti akan ada pengumuman. Setelah para nabi lewat, para rasul lewat, akan ada pengumuman besar. Seluruh para malaikat, seluruh para manusia, seluruh para syaitan, semua tundukkan pandangannya. Karena ada wanita yang termulia akan melewati sirat, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Fatimah lewat, itu tidak ada satupun malaikat, satupun manusia yang boleh mengangkat kepala. Jin pun nggak boleh lihat, setan pun nggak boleh lihat, karena beliau orang yang paling berhijab ketika di dunia. Sampai di akhirat pun tidak boleh orang melihat Sayyidah. Maka tenang, Sayyidah Fatimah melewati sirat kilat. Setelah itu orang-orang melewati sirat sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang seperti kecepatan angin, ada seperti kecepatan onta, ada yang tangan kanannya di luar sirat, tangan kirinya di dalam sirat. Ada yang terang benderang, ada yang lampunya sebesar jarak 1 meter, 2 meter. Bahkan ada yang lampunya itu hanya di jempol kakinya saja, kecil sekali. Maka dia berjalan itu pelan. Kalau orang berangkat sholat subuh ketika kegelapan malam, maka nanti nurnya sempurna pada hari kiamat, terang benderang. Nah, ada orang itu lampunya itu hanya di jempol kakinya, di jalan pelan. Dan ada yang di jempol kakinya itu hidup kemudian mati, hidup lagi mati lagi. Jadi hidup ditunggu lama, hidup mati, tunggu lama, baru hidup lagi. Ini kadang-kadang baca Al-Quran, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang bangun. Nanti lampunya hidup mati, Masya Allah. Maka di
disitulah orang iman. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang-orang akan digiring, orang-orang iman digiring ke surga dengan rombongan masing-masing. Sampai depan pintu surga, sabda Nabi dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, di sana ada pohon yang di bawahnya ada 2 mata air. Ketika mereka datang tanpa diperintahkan, mereka langsung minum itu air. Setelah diminum, seluruh penyakit-penyakit hilang. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kebencian, dengki, sakit hati, Allah cabut semua saat itu. Yang capek, yang letih, yang ngantukan, yang matanya merah, gak ada lagi, segar semua. Gak ada yang capek-capek di mereka. Kemudian mereka minum dari mata air yang kedua. Setelah minum, mandi dari mata air yang kedua. Setelah mandi, kulitnya berubah. Sampai dalam satu riwayat, wajahnya ahli surga bisa dilihat dari jarak 1000 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi tidak ada yang jelek lagi di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai depan pintu surga, wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti para malaikat-malaikat istiqbal sudah dengan wajah yang ceria. Salamun alaikum, selamat buat kalian, tibtum, kalian telah sukses. Kata-kata tibtum, kalian telah sukses itu bagaimana? Karena manusia sudah begitu panjang ujiannya. Jadi kita ini, Masya Allah, kita aja akan hidup sampai mati nggak tahu. Kemudian akan ada ujian bertemu dengan Israel. Di situ nanti akan datang setan untuk menggagalkan manusia ketika datangnya Israel. Setelah Israel lolos, selesai, dicabut nyawanya, masuk ketemu Mungkar Nakir. Setelah Mungkar Nakir lolos, insya Allah, alhamdulillah, nanti akan sampai ke mahsyar, akan ke mizan, akan ke sirat, akan ke hisab, akan musa'alah dengan Allah, tanya jawab dengan Allah. Kan begitu banyak. Maka mereka mengatakan, tibtum, kalian telah sukses dengan kesuksesan yang sebenar-benarnya. Maka disitulah kata-kata yang paling menyentuh. Kenapa? Karena mereka sudah letih. Baru saja melewati sirat yang begitu mengerikan, bawahnya jahanam. Ghazali mengatakan dari bawah jahanam itu keluar seperti pengkait-pengkait dari api. Jadi orang yang jalan itu tiba-tiba ditarik dari api, tarik ke bawah. Jadi ada orang pegang itu tarik, lepaskan lagi, datang lagi, copot lagi, sampai ke surga. Itu sudah luka-luka badannya, saking banyak kena capikan-capikan api. Ada yang jalannya mulus, halus, enak, selangkah sebelum sampai surga kepleset. Inilah orang-orang munafik. Sebagaimana mereka di dunia menampakkan baiknya, solehnya, sedangkan hatinya busuk, nanti di akhirat Allah tampakkan sepertinya lurus, bagus, terang berjalan. Satu langkah sebelum sampai surga kepleset jatuh ke neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul kalian telah sukses. Dulu di dunia orang-orang sedang tidur nyenyak, malam pada ngorok semua, tidur semua. Kalian dengan berat bangun, dingin-dingin, wudu, sholat malam, tahajud. Dulu ketika teman-teman kalian sedang seru-serunya lalai main game, kalian ambil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang-orang mengatakan nafsi, 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 diriku, 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 saat itu kalian mengatakan umat Muhammad, gimana kembali pada agama Nabi, gimana kembali pada agama. Jika orang-orang sudah tidak mau dengar hadis, kalian masih isi hadis satu persatu, didengarkan hadis Nabi dengan penuh ketawajuan. Maka sekarang itu teman-teman kalian sedang disiksa di neraka, sedang bingung di sirat. Kalian akan tersenyum-senyum masuk dalam surga Allah. Amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mereka masuk ke dalam surga, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, maka langsung dijemput oleh pelayan-pelayan surga.
yang begitu tampan sekali. Pelayan tadi datang bukan salaman tapi langsung ditoafi, diputerin di dalam surga. Seakan-akan mereka berdua sudah kenal akrab, kemudian ditinggal pergi, baru ketemu lagi. Masya Allah, lama kita ya tuh kemarin setelah mereka diputerin, maka salah satu dari wildan tadi pergi laporan kepada istrinya di surga. Tuan Ratu Bidadari, ada apa? Fulan bin Fulan sudah datang. Disebut nama dari dunia. Ustaz Ana sudah datang. Amin. Maka dia mengatakan, anta ra'aitahu, kamu lihat langsung? Na'am, wala bi'adari. Dia di belakang saya baru saja selesai hisabnya. Maka langsung dirinya berdiri, tinggalkan singgasananya datang menjemput suaminya. Masya Allah Tuhan, saya tunggu lama di surga, akhirnya datang juga. Masya Allah, kami para bidadari ini sering melihat calon suaminya dari surga sana, saling bangga membanggakan suaminya masing-masing. Mana suami kamu? Mana suami kamu? Masya Allah, itu suami saya sedang berjuangkan fisabilillah, naik gunung turun gunung, hujan-hujan, dingin-dingin, itu suami saya. Itu namanya pria punya selera. Laki-laki sejati itu suami saya. Naik gunung, turun gunung, dingin-dingin, untuk memperjuangkan menyampaikan agama Rasulullah SAW. Mana suami kamu? Itu loh, ketika hujan, mati lampu di masjid, pojok masjid, dia sedang berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ini lemah ya Allah, kuatkan diriku ya Allah. Ya Allah, saya ini bodoh ya Allah, cerdaskan saya, mencurahkan isi hatinya semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suami saya. Ahli pikir. Mana suami saya? Kadang-kadang dia itu malu, suaminya itu sering ngantuk. Kalau baca sholat ngantuk, Masya Allah, suami saya kok ngantuk kan ya? Ternyata masuk surga. Karena ngantuknya tidurnya niatnya ibadah, maka tidur pahalanya banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai surga Rasulullah SAW beliau bersabda. Kemudian mereka dipakaikan baju-baju yang begitu indah. Laulu bisal yaum nasaiqat man yanzuru ilaih wa ma hamalat absaruhum. Seumpama baju-baju surga dari sekarang di dunia dipakai, itu yang melihat langsung pingsan, gak akan kuat mata mereka. Jadi ada saking indahnya sampai pingsan, mahamadu absaruhum, gak kuat matanya melihat baju saking indahnya. Maka sampai dalam surga, di sana ada satu istana yang terbuat dari mutiara. Satu istana tadi, dalam satu istana ada 70 gedung, ada 70 istana lagi di dalamnya. 70 istana tadi terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Dari setiap istana 70 yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah tadi, di dalamnya ada 70 kamar yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna hijau. Dari batu zamrud, setiap kamar dari batu zamrud yang berwarna hijau tadi ada 70 dipan. Setiap dipan ada 70 kasur. Yang Nabi sabdakan, irtifa'uha ma bainas samai wal ardh wa furushin marfu'ah. Tingginya dipan itu kasurnya antara langit dan bumi. Lebarnya wa masiratu ma bainahuma masiratu mi'ati sanah. Khamsumiyati sanah. Jarak di antara lebarnya itu 500 tahun perjalanan. Kasurnya itu raksasa. Setiap satu dipan ada 70 furush, 70 kasur. Setiap satu kasur ada satu bidadari yang menunggu suaminya. Nabi sabdakan, "Lau akhrajat wajhaha la adha'a husnuha ma bainas samai wal ardh." Seumpama bidadari dari keluar dari langit ditampakkan wajahnya, ini bumi matahari redup semua saking terangnya mukanya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sabdakan, "Lau basaqat fi sab'ati abkhur, lakana tilkal abkhur ahla min al-'asal." Kalau bidadari tadi mudah sekali saja di 7 samudra, jadi 7 samudra akan lebih manis daripada madu. Masya Allah. Bagaimana? Itu baru mudahnya, belum terangnya. Manisnya bagaimana itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitabnya Hadil Amidin, Abu Ghazali itu bercerita, di surga itu tengah-tengah senang-senang, sedang minum. Tengah-tengah mereka sedang minum, ketawa-tawa, bercerita, kamu amal masuk surga itu sebabnya apa? Oh, saya sebabnya meninggalkan satu batu dari jalan. Lah kamu bagaimana? Alhamdulillah, saya masuk surga sebab saya menundukkan pandangan, tidak menengok kanan kiri. Lah kamu bagaimana? Saya nggak tahu itu masuk surga. Nggak tahu terlalu banyak, jadi saya bingung dari mana masuk surganya. Ketika mereka bercerita-cerita, tengah-tengah berbincang-bincang, maka tiba-tiba datang cahaya yang begitu terang. Maka mereka mengira saking terangnya cahaya tadi, saking indahnya cahaya tersebut, mengira itu adalah hijab dari Allah. Hijab nur, inilah nur, hijab tirai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli surga itu semua sujud kepada ya Allah, subhanallah, 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 maha suci engkau, maha suci engkau. Maka langsung terdengar suara, hei ahli surga, cahaya hijab, cahaya yang terang yang kamu mengira hijab dari Allah, itu bukan hijabnya Allah. Itu adalah cahaya yang keluar dari mulutnya seorang bidadari yang sedang tersenyum di rumah suaminya. Jadi kalau senyum, cering gitu, seperti matahari di mulutnya, cering gitu. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Jumat itu ada pengumuman, ukhruju ila daril mazid. Hai ahli surga, hari ini keluar, ayo keluar, jangan kawin terus, keluar. Disuruh keluar semua. Keluar ila daril mazid. Jadi ada hari ini Allah akan memberi tambahan nikmat kalian. Keluar, ayo keluar. Jangan tidur, bangun, ayo keluar. Di daril mazid nanti Allah sediakan ada mimbar dari nur. Mimbarnya para nabi, sudah ada tempat duduk yang begitu indah. Disitulah hari persoalan, perjumpaan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis dikatakan softnya itu sesuai soft waktu Jumat. Nanti kalau Jumatnya depan, itu akan berjumpa dengan Allah paling depan, paling nikmat. Kalau softnya paling belakang, ya nikmat juga, tidak seperti di depan. Maka orang baik menyesal kalau tahu begini, saya akan berangkat Jumat jam 6:30. Karena ada kenikmatan terbesar yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka semua sudah datang, sudah duduk di mimbar masing-masing, di kursi masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ibadiyalladzina ata'uni bil ghaib wa lam yarawni wa saddaqu rusuli wattaba'u amri?" Mana hamba-hambaku yang tidak pernah memandang saya, tidak pernah melihat saya ketika di dunia, tapi dia selalu beriman dengan saya? Mana orang-orang yang selalu mengimani Rasul, padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin. Mana orang-orang yang selalu taat dengan panggilanku, ketika mendengar hayya 'alas shalah, hatinya bergetar langsung berangkat ke masjid? Mana mereka? Saluni fahada yaumul mazid. Kalian minta lagi, hari ini akan saya beri tambahan yang begitu dahsyat kepada kalian. Maka apa jawaban ahli surga saat itu? Ahli surga mengatakan, Rabbi ardaina anka fardu anna. Ya Allah, kami sudah ridha dengan Engkau ya Allah. Kami sekarang minta satu saja ya Allah, Engkau ridha dengan kami ya Allah. Kami
kamu tidak minta apa-apa. Surga sudah begitu nikmat, sudah begitu lezat. Sekarang kami minta satu saja, minta kau ridho kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, inni laulam ardu ankum lama askamtukum jannati. Ahli surga, kalau saya belum ridho dengan kalian, tidak ridho dengan kalian, tentu kalian tidak saya letakkan di sini. Saya masukkan kalian ke dalam surga, menunjukkan kalau saya sudah ridho dengan kalian. Saluni, saluni, fahadha yaumul mazid. Minta lagi yang lain, saya ingin memberi kalian tambahan untuk hari ini. Maka ahli surga mengatakan, Rabbi arina anzur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah dirimu ya Allah, kalau boleh kami ingin melihat engkau ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Al-Ghazali, manusia itu ada hubungan. Kita ini ada hubungan dengan orang tua kita. Darah, bapak, ibu dengan anak. Maka akan ada rasa rindu. Ketika anaknya pergi, ayahnya rindu. Ketika ayahnya pergi, anaknya rindu, nangis, kangen dengan orang tuanya. Kenapa? Karena ada hubungan antara hubungan ayah dan anak. Dan manusia itu punya hubungan besar dengan Allah sebenarnya, yaitu hubungan makhluk dengan Tuhan. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala buka hijab ini, orang itu akan nangis kangen betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Ibrahim Al-Adham ketika Allah buka tirai ini ada tirai sekarang, ada tirai dosa dada kita. Kalau sudah dibuka tirai ini, Masya Allah, hanya dengan satu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pencipta kita hubungannya sangat erat. Bukan ayah ibu, bukan anak ayah, bukan pencipta dengan yang dicipta. Maka Masya Allah, ini sangat kuat sekali hubungannya. Maka Syekh Ibrahim Al-Adham ketika beliau di Makkah Al-Mukarramah berjumpa dengan anaknya, sudah sekian lama tidak berjumpa, maka dirangkul anaknya, kangen dengan anaknya. Maka terdengar suara, wahai Ibrahim, katanya kamu cinta dengan Allah, sekarang ada anak kamu, kok kamu lupa dengan Allah? Maka beliau mengatakan, ya Allah, kalau anak saya ini mengganggu hubunganku dengan engkau, matikan dia ya Allah. Langsung anaknya wafat, meninggal saat itu juga di pangkuan beliau. Maka beliau mengatakan, taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul ayala kai araka law qata'tani fi hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka. Ya Allah, sudah saya tinggalkan kerajaan saya tinggalkan keluarga saya hanya karena saya ingin punya hubungan baik dengan Engkau ya Allah. Seumpama kau cincang-cincang tubuhku, kau putus-putus, kau sembelih saya, kau potong-potong saya, cintaku tidak akan berubah, cintaku hanya kepada Engkau ya Allah. Makanya nanti di akhirat kenikmatan terbesar ketika orang diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di situ insya Allah kita akan mendengar firman Allah langsung. Allah akan membacakan Al-Quran yang kelezatannya menghilangkan kelezatan surga, menghilangkan kelezatan dari lupa semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah akhir finish dari manusia-manusia yang berhasil. Maka salah satu cara yang paling baik untuk kita sampai ke derajat tersebut, bisa berkumpul dengan Rasulullah, bisa berkumpul dengan para nabi di sana, bisa berkumpul dengan guru-guru kita, yaitu dengan kita mencintai mereka. Itu ada namanya Syekh Abdullah bin Mubarak. Ini adalah ulama yang terbesar pada zamannya. Dalam Bukhari, dalam Muslim, hampir satu bab tidak lepas kecuali ada namanya Abdullah bin Mubarak. Walinya wali. Jadi beliau itu programnya 1 tahun di rumah ngajar, 1 tahun jihad. 1 tahun di rumah, 1 tahun fisabilillah. 1 tahun di rumah, 1 tahun fisabilillah. Sepanjang umurnya.
Orang yang sangat kaya, sangat kayanya seluruh ulama pada zamannya dikasih biaya semua, dikasih makan semua. Paling kaya, paling berwibawa. Kalau bersin yang jawab bukan 1-2 tapi 1 juta orang. Kalau beliau bersin, alhamdulillah, yang jawab alhamdulillah. Nanti sudah alhamdulillah. Terus sana, alhamdulillah. Terus sampai Johor, sampai mana? Terus alhamdulillah. Sampai Indonesia, sampai Saudi, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka di tengah-tengah Harun ar-Rasyid mengatur kerajaannya, tiba-tiba pengawalnya mengatakan, ya alhamdulillah. Hei, siapa yang bersin? Yang bersin Syekh Abdullah ibn Mubarak di negerinya sana. Jadi jarak jutaan kilo itu, ribuan kilo, bersin itu sampai ke bawahnya, paralel itu. Saking di bawahnya. Kalau beliau sudah berjalan, nggak ada orang yang berani, raja-raja pun tidak berani menatap mata beliau. Kalau udah tatap turun semua, nggak berani melihat. Saking di bawahnya. Presiden-presiden nggak berani menselonjorkan kakinya, semua nggak berani, saking di bawah. Ketika beliau meninggal, beliau mengatakan apa? Limithli hadza falyamalil 'amilun. Kalau orang pengen meninggal dunia, meninggallah seperti saya ini. Ibadahnya jos, zikirnya jos, ilmunya jos, semua jos. Kalau pengen meninggal, ikuti saya meninggal. Maka ketika tidur, muridnya ini bermimpi, bertanya kepada beliau, Syekh, di akhirat keadaannya gimana? Oh ya jelas, saya surga tertinggi. Ada nggak orang yang derajatnya sama dengan Syekh, di surga dikumpulkan dengan Syekh? Ada atau tidak? Ada. Siap, tetangga saya. Yang mana? Depan rumah saya. Ketika dia bangun, langsung datang ke tetangganya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jawab istrinya. Bapaknya ada, Bu. Bapak sudah meninggal, sudah tidak ada. Bu, saya pengen tanya, apa amalan istimewa Bapak suami Ibu? Apa amalan istimewanya? Dia pikir tidak ada. Suami saya ini hanya pekerja pademsi, bikin pedang, bikin tombak. Tidak ada kelebihan, ibadah dia kurang, pikirnya kurang, padahal itu tidak ada ilmu, bukan hafid Quran, bukan. Coba pikir lagi Bu, dia pikir lagi, tidak ada. Sampai kurang lebih 41 hari untuk memikirkan. Untuk memikirkan kelebihan suaminya itu saya butuh waktu 1 hari. Setelah 1 hari dia pikir, oh ketemu suami saya. Setiap malam ketika mau tahajud keluar dari rumah, depan rumah, pas rumahnya Syekh Abdullah bin Mubarak. Maka dia sadar, dia pandang sampai nangis. Ini cinta hakiki nih. Nggak ada orang-orang yang katanya cinta ulama tapi nggak nangis dari ulama, berarti kurang cinta. Dia melihat nangis, maka dia mengatakan, ya Allah, أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال منهم الشفاعة يا Allah. Saya ini banyak dosa, lemah amal, lemah otak, lemah ibadah, lemah zikir, lemah amal, semua lemah. Dia itu ya Allah, ilmunya sempurna, zikirnya sempurna, jihadnya sempurna, santrinya sempurna, berkahnya sempurna. Kami jauh, tapi ya Allah saksikan saya cinta dengan dia setiap malam. Maka pandai besi yang orang yang tidak ada ilmu tadi yang bawah itu Allah naikkan derajatnya, naik sampai hampir setara dikumpulkan dengan pimpinannya para wali. Masya Allah. Maka mahabbatus sholih itu adalah alamat yang paling, ilmu yang paling jos untuk mendapatkan derajat tertinggi. Tetapi tidak bisa bikin-bikin ini, saya cinta orang soleh, tidak bisa begitu. Cinta itu asli dari hati. Uhibbus sholihin, saya cinta dengan mereka. Dan cinta orang soleh ini adalah syarat untuk seseorang punya anak soleh. Maka Sayyidi Al-Walid mengatakan, kalau orang dalam hatinya ada kebencian dengan orang-orang hafid Al-Quran, kebencian dengan ahli ilmu agama, demi Allah keturunannya tidak akan ada menjadi orang ahli agama. Alhamdulillah. Jadi harga mati, cinta orang soleh itu harga mati.
Walaupun bagaimanapun keadaannya urusan dia, tapi kita harus mencintai orang soleh itu harus. Makanya para ulama mengatakan kita ini harus cinta sebanyak-banyaknya dengan orang soleh, harus berjumpa sebanyak-banyaknya supaya apa? Nanti di akhirat banyak kenalan orang soleh, nanti syafaatnya kita direbutkan. Kamu ikut saya aja ya, kamu ikut saya, teman saya ini teman saya, akhirnya rebutan dibawa ke surga yang paling tinggi. Jadi karena temannya itu banyak hafid Quran, temannya hafid Quran, temannya tetangganya hafid Quran, sering membantu hafid Quran, sering membantu pondok, nanti teman solehnya banyak, maka di akhirat direbutkan tuh syafaatnya. Wah, sini, ini saya. Di mana surganya? Lantai 5. Saya lantai 7 ya. Masya Allah, nanti ada perebutan. Bagaimana? Kalau kita ini ingin punya anak soleh, harus wajib betul kita ini cinta dengan orang soleh. Maka ayahnya Imam Al-Ghazali itu setiap hari ngasih makanan ke orang-orang yang kecil-kecil begini, kasih makanan permen, kasih makanan roti, Milo. Dan dia berdoa, ya Allah, mereka itu orang-orang yang baca Al-Quran, saya cinta dengan mereka. Jadikanlah anak saya orang-orang yang soleh, yang alim. Keluarlah Ahmad dan Muhammad, dua-duanya yang alim-alimnya orang, fakih-fakihnya orang, yang ilmunya dipelajari ribuan tahun. Jadi kalau kita ingin punya anak soleh, kita panggil anak kecil-kecil, misalnya juga apa? Kasih permen, kasih Milo. Minta doa, ya Allah, sebab kecintaan saya dengan mereka, ya Allah, jadikanlah keturunan saya asbab hidayah seluruh orang. Harus ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi cinta itu kata para ulama tidak bisa hanya dari jauh. Saya cinta orang soleh, tidak pernah berjumpa, tidak bisa. Cinta itu harus berjumpa, kemudian musafah dengan mereka. Hadis man safahani wa safaha man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhala al-jannah. Barang siapa pernah musafah dengan saya sabda Nabi, atau dengan orang yang pernah musafah dengan saya, atau setelahnya sampai hari kiamat masuk surga. Maka dalam hadis ketika malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi, malaikat Jibril itu menempelkan lututnya pada lututnya Nabi. Kenapa ditempelkan? Kenapa enggak dia jadi langsung, Muhammad, apa itu iman, apa itu Islam? Tidak, belum tempelkan lututnya. Maknanya bagaimana berjumpa dengan orang soleh, bermusafahah, menempel dengan mereka, menyentuh kulit mereka, ini ada keberkahan yang tidak bisa diwakili dengan lain. Bagaimana? Makanya dengan semuanya ini kita harus banyak doa, kita harus banyak berjumpa dengan orang soleh, musafahah dengan mereka. Mungkin itu saja yang disampaikan. Kita akan berdoa bersama-sama, berdoa, berjaga adab, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا فهما، اللهم زدنا نورا، اللهم زدنا ورعا، اللهم زدنا بركة، اللهم زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اللهم هؤلاء التلاميذ والتلميذات الذين جاءوا من أنحاء العالم، اللهم تولى تربيتهم، اللهم تولى تزكيتهم، اللهم تولى تعليمهم، اللهم تولى ترقيتهم، اللهم تولى حفظهم، اللهم تولى جميع شؤونهم، اجعلهم من العلماء العاملين
قياما للمخلصين. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة. اللهم اجعل رجالها كرجال الصحابة، نساءها كنساء الصحابة، صبيانها صالحين ينشرون دينك في أنحاء العالم. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.